Guru ISK. Kembali lagi di ISK Podcast, berbagi ruang mengulas secara cerdas. Bersama aku, Berliana Naskar. Di episode kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penting nih untuk para mahasiswa, terutama untuk para mahasiswa baru atau maba. Dan di episode kali ini juga, kita bakal bahas tema yang sangat seru nih, yaitu banyak aksi minim introspeksi. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang fear of missing out atau FOMO yang ada di kehidupan para maba nih. Dan tentunya aku di sini nggak sendiri, aku ditemenin oleh salah seorang mahasiswi psikologi Universitas Diponegoro, yaitu Kak Stella. Halo Sekar. Halo Kak Stella. Gimana nih kabarnya Kak hari ini? Hari ini kabarku luar biasa sih, karena apalagi kan kita hari ini bakal banyak ngobrol nih ya soal topik yang menurutku relatable banget gitu ya buat teman-teman maba semuanya. Oke, berarti sangat siap gak sih Kak ini buat memulai acara ini Kak? Siap Berapa persen gitu Berapa kesiapannya? persen ya? 150%. Waduh, sampai Iya, sampai Oke, kalau misal nih Kak, nih Kakak sebagai anak psikologi itu pernah gak sih ngelihat kayak fenomena FOMO gitu di para maba gitu Kak? Kalau fenomena FOMO sering banget ya lihat ya, dan kayaknya aku sendiri juga pernah jadi salah satu pelakunya gitu, dan aku ngerasa ini salah satu fenomena yang universal gitu ya, terjadi di semua kalangan maba, nggak terbatas di kayak fakultasku atau universitas kita doang gitu. Aku yakin mungkin semasa kita maba semuanya itu pernah ngalamin fenomena ini gitu. Oke, berarti waktu setelah maba juga pernah ngalamin ya Kak ya? Iya. Berarti ada FOMO itu ada kayak misal kaitannya nih Kak dari transisi maba ke awal kuliah gitu, ada nggak? Ada banget sih kalau kita lagi ngomongin fase perkembangan nih ya. Kita yang dari usia 18 sampai 25 tahun termasuk maba gitu ya. Biasanya kan kisarannya mereka usianya 18 tahun ya. Ini kan masuknya masa emerging adulthood, atau kalau bahasa Indonesianya dewasa awal gitu. Nah, dewasa awal ini kayak masa-masa apa ya, kayak di tengah-tengah banget gitu. Kalau dibilang remaja itu bukan, tapi kalau dewasa itu juga belum gitu ya. Jadi ibarat kalau ada jembatan antara remaja sama dewasa, kita tuh ada di jembatannya gitu. Dan ini emang masa-masa eksplorasi diri banget sih ya. Jadi wajar aja gitu kalau semisal kita ngerasa kayak kebawa arus, pengen banget ikutin apa yang orang lain ikutin biar nggak ketinggalan. Berarti intinya tuh kalau FOMO tuh di era kayak misal maba tuh wajar aja gitu ya? Wajar aja sih. Terus kalau misal tuh kan kita maba tuh kan kayak misal butuh informasi sana sini kayak gitu, itu ada kaitannya nggak sama media sosial gitu? Ada banget sih, soalnya media sosial kan ibaratnya jadi kompor ini ya. Kalau misal kita nggak tahu batas kita di mana, kalau misal penggunaan kita istilahnya tidak terregulasi dengan baik gitu ya, jadi kita mungkin terlalu over dalam menggunakannya, informasi yang kita dapatkan jadi overload gitu di kita. Jadinya karena paparan yang overload itu tadi, kitanya jadi kayak capek gitu ngelihatnya, kayak kita jadi sering banget ngekomparasiin diri kita sendiri sama teman-teman yang lain. Oke. Terus kalau misal nih ada maba yang ikut-ikutan kayak gitu, misal ada temennya yang join organisasi A, dia juga join organisasi A gitu, tapi setelah ditanyain dia tuh nggak tahu alasannya join apa, kayak misal cuman pengen aja atau gabut kayak gitu loh Kak. Itu menurut Kak Stella tuh gimana tuh Kak? Ya wajar aja ya, wajar aja, cuma masalahnya emang kalau semisal emang orang itu kayak nggak bertanggung jawab atas mungkin pilihannya gitu ya. Oke, wajar lah kalau misal mereka mau join ini itu emang buat validasi, atau mereka emang ini kan eranya kayak bangun personal branding gitu ya. Dengan adanya sosial media tadi, kita kan pengen gitu dianggap mungkin sebagai organisator gitu, jadi kita pengen ikut ini tuh biar emang kelihatannya sibuk gitu ya, karena emang personal branding yang pengen kita bangun, citra diri kita yang pengen kita bangun itu emang sebagai organisator gitu. Makanya kita join di banyak hal gitu. Tapi emang pada dasarnya kita juga harus tahu kita juga harus tahu kompetensi diri kita dan kayak batas kita tuh di mana. Kalau kita emang udah istilahnya capek, ya mending di stop aja gitu, jadi evaluasi aja. Ya aku juga dulu pernah nih Kak, cerita dikit ya Kak. Aku tuh dulu pernah join banyak organisasi tuh waktu maba. Tuh ya bukan karena
ikut tapi pengen aja gitu karena Mm-mm. takutnya tuh di kos tuh kayak apa ya, Diam iya aja, diem aja ntar gabut. iya Mm-mm. jadi terus waktu kita ikut semua malah kewalahan sendiri Iya, gitu. wajar sih. Apalagi kan kalau misal kita joinnya itu di kayak bidang, banyakannya organisasi kan bidang gitu ya. Iya. Bidang yang kayak perlu istilahnya mungkin hard skill gitu ya, kayak misal ngedit atau apa, itu kan overwhelming banget ya, kita kayak lupa tidur misal buat ngejar editan, atau lupa tidur soalnya ada revisian gitu. Itu emang apa ya, emang butuh dikurangin sih, jangan terlalu banyak-banyak banget join organisasi di mungkin bidang yang sama gitu, Iya. tahu aja kita batasnya di mana. Berarti kalau misal nih kita joinnya sesuai bidang yang apa yang kita minatin gitu kan ya. Oke. Kalau dari Castella sendiri pernah nggak ikutan FOMO kan katanya pernah ya. Mm-mm. Terus eh Castella apa ya? Kayak buat ngadepin itu gimana? Apakah Kak Stella bikin plan ke depannya Mm-mm. mau apa, gimana gitu? Sebenarnya pernah, jelas aku tadi udah bilang ya kalau aku pernah kebawa arus temenku gitu, kalau kalau kayak misal mereka dia tuh mau ikut apa, misal organisasi A gitu, aku ikutan, dia ikutan organisasi A, tapi kayak oke lah, awalnya cuma ikut-ikutan, cuma lama-lama juga oh ternyata enjoy juga gitu ya. Iya. Jadi kayak aku ambil hikmahnya aja gitu loh dari apa yang aku ikut-ikutin awalnya. Terus kayak masalah plan itu sebenarnya mungkin dari awal kita semua punya plan gitu ya. Apalagi kalau kita udah tahu info-info yang kita dapetin gitu, organisasi-organisasi apa yang pengen kita ikutin selanjutnya. Cuma kan emang plan ini nggak selamanya berjalan mulus gitu ya. Kalau misal kita ngetargetin kita dapet di organisasi X, tapi ternyata kita ditolak. Ya udah, kita akhirnya kayak mungkin diajakin temen gitu kan. Ya Iya. lagi-lagi kita kebawa arus gitu. Berarti Kak Stella pernah nggak kayak ngajakin temennya gitu? Pernah. Wah, parah banget Kak Stella. Terus ada tuh kalau misal dia tuh maba ya, tapi dia join karena biar terlihat aktif aja gitu Kak. Mm. Nah, itu ada hubungannya nggak sama kebutuhan akan pengakuan atau self worth gitu? Itu ada banget sih, kayak yang tadi aku udah bilang kan, masalah personal branding, masalah citra diri juga ya. Itu ada banget, soalnya kita sendiri kan apa ya, maba gitu, kita masih bingung kita mau arahnya kemana gitu. Kita tuh jadi mikir kayak, aku tuh kira-kira pengen dipandang orang lain itu sebagai apa sih? Dan kalau kita ngomongin psikologi ya, ini tuh ada banget di teorinya Maslow. Kalau teman-teman tahu, piramida kebutuhannya Maslow itu kan bentukannya hierarki ya. Iya. Dari yang bawah banget itu ada kebutuhan fisiologis, naik 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 naik, itu ada yang namanya self actualization. Semua ini kebutuhan di bawah. Tapi karena ini bentukannya hierarki kan tahapan gitu ya. Iya. Jadi kita harus kayak memenuhi apa yang ada di bawah dulu, baru kita bisa advance ke atas. Jadi di piramidanya keempat, jadi di bawahnya persis self actualization, itu ada yang namanya need for esteem atau kebutuhan atas pengakuan. Dan kebutuhan atas pengakuan ini juga termasuknya tadi itu ya, kayak kita tuh pengen dianggap apa sama orang lain gitu. Orang lain tuh pengen anggap kita sebagai apa. Salah satunya caranya gimana biar kita bisa memenuhi kebutuhan itu ya, dengan kayak misal join ini itu biar kita dapat citra diri yang kita mau. Berarti itu sama nggak sih Kak sama apa validasi, butuh validasi orang lain Yes, itu itu sama? sama. Terus juga aku kemarin baca-baca itu tuh dalam sudut pandang psikologi, FOMO itu bisa dikaitkan sama self determination theory. Mm-mm. Itu bisa nggak dijelasin sedikit Kak tentang itu? Oke, teori of self determination ini kan sebenarnya mirip-mirip ya sama Maslow yang aku sebutin tadi. Cuma masalahnya tadi kan Maslow itu bentukannya hierarki. Ya. Dimana itu kita harus memenuhi apa yang di bawah dulu, baru kita naik ke atas. Cuma self determination teori ini ada 3 kebutuhan. Yang pertama ini ada otonomi, kebutuhan atas rasa bebas, rasa berada dalam kontrol. Terus ada juga kompetens, rasa mampu atau kayak memiliki daya gitu. Terus juga relatedness atau rasa terhubung dengan orang lain gitu. 3 ini tuh bukan ada tahapannya gitu ya, bukan ada kayak mana dulu baru sampai mana gitu. Itu enggak, itu mereka sejajar, kita bisa menuhin itu enggak secara urut tapi berdampingan juga bisa. Tapi kalau misal kita memenuhi ketiga-tiganya itu, kita bisa mencapai aktualisasi diri. Nah,
tadi kan aku udah singgung dikit tuh isinya apa, tiga kebutuhan dalam self determination teori itu. Iya. Salah satunya kan ada relatedness. Nah, relatedness ini juga mirip-mirip sama need for esteem-nya Maslow itu ya, yang tadi kita butuh validasi, kita butuh orang lain itu menganggap kita sebagai sesuatu yang worthy gitu ya. Berarti hampir sama-sama ya Kak. Oke. Terus dari teori itu tuh bisa apa ya, berdampak pada psikologis individu nggak sih Kak? Bisa sih, apalagi kalau kita ngomongin validasi orang lain gitu ya, terutama FOMO gitu ya, itu kan kita pengen melakukan sesuatu bukan karena keinginan kita sendiri ya, jatuhnya itu kan motivasi dari eksternal gitu, motivasi dari orang lain. Misal nih ya, kalau aku join ini karena kamu Sekar ikut ini juga makanya aku ikut, itu bukan karena bener-bener aku pengen, tapi karena aku pengen ikut kamu gitu. Ya, itu. Dan itu kan kalau terus-menerus dilakuin bakalan jadi beban gitu ya. Soalnya kita juga nggak tahu kita tuh sebenarnya maunya apa. Kita tuh cuma ikut-ikutan doang. Dan lama-lama kalau kita gini terus juga bakal apa ya? Membebani kita gitu. Soalnya kayak kita ngikutin terus apa yang orang lain lakukan atau katakan gitu. Oke, berarti kalau buat cara nih buat kita tahu apa ya, kayak kesadaran diri kita itu sejak dari maba itu ada nggak cara tersendirinya gitu Kak? Caranya mungkin kalau simpelnya ya mungkin kalau dari aku lebih kayak sering-sering refleksi gitu ya. Aku kan emang orangnya sering banget kayak keep track of my emotion, keep track of what I like gitu emang dengan nulis gitu sebenarnya. Aku punya kayak namanya jurnal. Tapi kalau dibilang jurnal juga enggak sih. Kayak aku tuh sering ngeluapin apa yang aku rasain di situ dan lama-lama emang aku jadi agak sedikit tahu lebih gitu tentang diriku sendiri gitu. Dan itu bisa sih jadi salah satu media evaluasi kalau kamunya sendiri tuh lagi kebingungan gitu. Kamu tuh sukanya di bidang apa? Kalau enggak mungkin bisa aja kamu eksplorasi mungkin lewat internet, lewat sosial media, mungkin kamu lakuin dulu sebelum beneran terjun ke kayak kegiatan-kegiatan gede gitu. Kira-kira itu yang kamu suka itu di mana? Atau enggak ya udah kamu mungkin bisa kayak take time for yourself, mungkin diem aja terus kayak sambil mikir aja gitu, kayak dari semua yang kegiatan yang pernah aku ikutin, pernah ikutin dulu mungkin di SMA atau di SMP gitu, kira-kira yang paling aku sukain tuh di mana gitu. Misal aku suka paduan suara, ya udah aku joinnya di nanti mungkin paduan gitu, suara aja gitu. Jadi kan kita tuh bisa apa ya, merefleksikan diri kita dari hal-hal kecil dulu ya Kak. Yes. Tapi kalau udah terlanjur terpapar fenomena FOMO, itu gimana cara ngatasinya? Oke, kalau kita udah terlanjur FOMO nih ya, terlanjur FOMO kan istilahnya kita udah nyemplung ke sana sini gitu ya. Iya. Kalau kita udah nyemplung berarti kita harus berenang dong istilahnya. Benar. Ya, kalau kita udah terlanjur FOMO dan kita udah terlanjur ikutan sana sini ya mau nggak mau kita harus kelarin dulu apa yang udah kita mulai gitu ya. Kita nggak boleh istilahnya kayak mandek di tengah jalan atau mungkin kabur dari tanggung jawab, karena itu mau nggak mau biarpun itu memang bukan karena kamunya yang mau, ya, tapi karena kita udah nyemplung duluan gitu tapi kan. kita udah nyemplung, janganlah istilahnya kayak kabur gitulah, selesain dulu minimal gitu. Intinya selesain dulu. Kalau misal kita udah selesai, ya udah kita mikir lagi kira-kira yang aku lakuin kemarin atau yang aku lakuin tadi itu kira-kira apa sih manfaatnya? Kira-kira aku seneng nggak sih ngelakuin ini gitu. Terus kalaupun emang iya, kira-kira aku mau ngelanjutin di hal yang sama atau mungkin di bidang yang sama atau enggak gitu. Oke. Kalau dari Kak Stella nih, ada nggak saran atau pesan gitu buat para maba biar mereka tuh nggak FOMO lagi gitu? Gimana ya? Pesan buat para maba, FOMO itu sebenarnya wajar banget ya. FOMO itu wajar banget. Cuma emang kalian harus tahu batasan diri kalian tuh di mana, di berapa kegiatan, di kegiatan apa aja yang emang kalian itu cocok. Mungkin kalau misal kalian diajak teman kalian sekali 2 kali boleh lah, 3 kali 4 kali 10 kali jangan dong. Kita harus tahu batasan diri kita, jangan sampai kecapean. Kalau misal ya udah terlanjur FOMO gimana nih Kak, ya udah tadi kelarin dulu, evaluasi kira-kira emang kalian tuh passionnya di mana. Itu tadi kalau misal sekali 2 kali mah nggak apa-apa ya Kak ya. Kalau 10 kali itu itu jatuhnya udah nguntit itu kayaknya udah parah sih. Oke, berarti kesimpulannya nih Kak, kalau FOMO itu tuh sebenarnya wajar kalau terjadi di fase-fase peralihan kayak gitu ya Kak. Karena emang kita sedang mencari jati diri kita gitu. Dan di dalam psikologi itu emang
FOMO itu ada kaitannya dengan teori-teori tersendiri kayak Yes. tadi teori self determination dan lain-lain gitu ya Kak. Terus kalau misal terlalu sering kita juga bisa kehilangan jati diri juga. kita sendiri kayak gitu. Oke. Berarti untuk kuncinya nih kita tuh nggak harus ngikutin dari apa yang teman-teman kita lakuin. Jadi kita harus refleksi diri kita sendiri gitu ya Kak. Yes. Oke, mungkin cukup sekian yang podcast untuk episode kali ini. Terima kasih Kak Stella sudah Makasih, memberikan Sekar. jawaban yang insightful, Yes. terutama untuk para maba. Semoga Yes. ini akan bermanfaat untuk maba kedepannya. Di dunia kampus ini emang luas dan kalian itu nggak perlu untuk apa ya? Takut. Untuk takut dan masuk ke semuanya gitu loh. Cukup masuk ke tempat yang emang kamu merasa puas gitu. Oke. Jadi aku Berliana Sekar dan Kak Stella pamit undur diri. Terima kasih dan jumpa lagi di ISK Podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.